mendapati soal seperti ini. Kemudian yang diketahui yaitu R1 yaitu 10 cm, kemudian R2 20 cm, dan R3 itu 10 cm. Dan yang diketahui selanjutnya itu periode dari roda pertama itu 1/20 sekon. Kemudian ditanyakan adalah kecepatan sudut pada R3 atau roda 3. Kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? Sedangkan yang diketahui itu hanya periode dari roda pertama. Baik, kita akan selesaikan. Yang pertama kita selesaikan yaitu kita mencari hubungan antara roda pertama dengan roda kedua, karena yang berhubungan dengan roda ketiga itu adalah roda kedua. Baik, teman-teman masih ingat kan rumus dari kecepatan sudut sama dengan 2V F atau 2V per T. Nah, kita sudah dapatkan ada hubungannya yang diketahui, di mana diketahui itu adalah periode. Sehingga ketika kita mencari kecepatan sudut pada R1, maka omega 1 2V, nah kita masukkan nilai T. Nah, T tadi bernilai 1/20, sehingga hasilnya yaitu 22V sama dengan 40 V rad per sekon. Nah, kita sudah mengetahui dari percepatan sudut pada omega 1. Nah, sesuai dengan konsep tadi, ketika roda itu berbentuk seperti ini, konsep yang pertama tadi, tentunya teman-teman masih ingat. Nah, dimana kecepatan sudut pada R1 itu sama dengan kecepatan sudut pada R2 atau roda 2. Nah, jadi sehingga ini merupakan omega 1, sehingga omega 1 hasilnya omega 2 sama dengan 40 V rad per sekon. Selanjutnya terus di mana ya? Penuh ya. Selanjutnya kita kan sudah mengetahui omega 2 nilainya itu 40 V rad per sekon. Konsep yang kedua tadi itu gambarnya antara roda 3 dan roda 2 itu memiliki hubungan karena dihubungkan dengan garis ini, sehingga kecepatan linear pada R3 itu sama dengan kecepatan linear pada R2. Jadi kita dapat tuliskan seperti ini, R3 sama dengan R2. Nah, kita turunkan. Teman-teman masih ingat kan dimana ketika percepatan linear itu sama dengan omega dikali dengan jari-jari, sehingga kita dapat tuliskan seperti ini, omega 3 dikali dengan R3, omega 2 dikali dengan R2. Nah, omega 3, tentunya omega 3 yang kita pertanyakan tadi. Jadi sehingga omega 3 sama dengan omega 2 3. Seperti ini. Nah, nilai dari omega 2 yaitu 40 V rad per sekon. Kemudian R2 tadi nilainya itu 20 cm.
Kemudian nilai dari R3 itu 10 cm. Kira-kira mana yang saya bisa coret? Coret ini. Nah, ini tinggal 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya 80 Vrad per sekon. Materi yang terakhir pada gerak melingkar yaitu gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gerak melingkar berubah beraturan ini erat kaitannya dengan gerak lurus berubah beraturan atau gerak linear berubah beraturan. Kita dapat melihat rumusnya. Rumus yang pertama dari gerak lurus berubah beraturan, rumus umumnya itu ketika kita mencari kecepatan akhir linear itu sama dengan kecepatan awal linear ditambah dengan percepatan linear tentunya dikali dengan waktu. Kemudian percepatan kita juga dapat mencarinya dengan percepatan linear akhir kuadrat ditambah sama dengan percepatan awal linear kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan perpindahan linear tentunya X. Nah, kemudian rumus yang ketiga yang kita dapat paham yaitu ketika kita mencari X. Nah, X atau perpindahan linear ya. Yang pertama yaitu kecepatan awal astagfirullahaladzim. Kecepatan awal. Nah, yang pertama yaitu kecepatan awal kuadrat dikali dengan waktu ditambah dengan 1/2 percepatan dikali dengan waktu kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan rumus di gerak melingkar berubah beraturan? Nah, rumus di gerak melingkar berubah beraturan itu yang pertama yaitu omega atau kecepatan sudut akhir itu kita dapat kecepatan sudut akhir kita kasih omega t sama dengan kecepatan sudut awal. Nah, ditambah dengan percepatan sudut itu alfa dikali dengan waktu. Nah, itu erat kaitannya toh. Kita lihat di mana posisinya. Ini percepatan sudut sedangkan ini merupakan percepatan linear. Nah, ini lihat, nah percepatannya. Kemudian kecepatan omega itu sama dengan omega ini kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear. Kemudian yang kedua yaitu omega kuadrat sama dengan omega untuk akhir omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah dengan 2 alfa theta. Nah, omega ini mirip bentuknya dengan gerak lurus berubah beraturan yaitu kecepatan linearnya. Nah, posisinya lihat. Kemudian rumus yang ketiga yaitu untuk mencari perpindahan sudut. Nah, ketika kita mencari perpindahan linear, kita mendapati rumus seperti ini. Ini hampir mirip dengan rumus yang kita dapat dari perpindahan sudut. Nah, perpindahan sudut ini untuk theta sama dengan ini omega ditambah dengan 1/2 alfa t kuadrat. Nah, ya. Mungkin seperti itu ya materi terakhir kita. Baik, untuk mempermantap materi terakhir kita uji dengan soal sederhana. Baik, kita melangkah ke soal. Misalkan sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 40 Vrad per sekon. Nah,
berapakah kecepatan akhir benda tersebut jika dipercepat 5 v rad per sekon kuadrat dalam waktu 2 sekon. Nah, untuk menjawabnya sebenarnya soal seperti itu adalah soal yang sederhana. Jadi jawabnya pun secara sederhana. Yang kita ketahui yaitu ini dan ini. Nah, kita ketahui yaitu omega 0 sama dengan 40 v/rad per sekon, kemudian percepatannya sama dengan 5 v/rad per sekon kuadrat, dan waktunya 2 sekon. Dan ditanyakan berapa kecepatan akhir, berarti omega terakhir. Penyelesaiannya sederhana, yaitu omega t sama dengan 0 ditambah dengan alfa dikali t, sehingga dapat tuliskan 40 v/rad per sekon ditambah dengan 5 rad sekon kuadrat dikali dengan 2 sekon. Sekonnya kita dapat coret. Nah, sehingga 5 kali 2 itu 10, jadi hasilnya yaitu 50 v/rad per sekon. Itulah kecepatan akhir dari benda tersebut. Nah, cepatnya itu kecepatan sudutnya yaitu 50 v/rad per sekon ya. Saya rasa cukup seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang jadi materi kita di Gerak Melingkar. Saya Ruslan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini.